Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak belum semangat. Sudah makan kan? Makan siang ya. Makan di siang hari maksudnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, wa man sara ala nahjihi waqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sore hari ini belum banyak yang hadir, tapi kita semua berhusnudzon bahwa kursi-kursi yang kosong telah diisi oleh makhluk Allah yang lain yang tidak terlihat oleh kita. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan usia kalian yang masih belia, kalian bersemangat untuk belajar Al-Qur'an, kalian bisa menteladani Mus'ab bin Umair yang menjadi tokoh idola para pemuda di zamannya. Untuk itu sungguh hadirnya kita, bertemunya kita di sore hari ini tidak akan terjadi tanpa izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dimampukan, dikuatkan dalam keadaan sehat, diringankan langkah kita untuk bersama-sama menuju tempat ini. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang diboncengin dan seterusnya. Semua terjadi karena izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita syukuri kenikmatan itu dengan kalimat syukur, kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan atas teladan hidup kita semua. Uswatun hasanah kita bersama beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan semoga Allah takdirkan atas kita semua menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masih bersama-sama di bulan pertama di tahun Hijriah 1445. Beberapa saat yang lalu mungkin ada di antara kita yang memperingati malam tahun baru, malam 1 Suro. Itu ya. Memperingatinya malam 1 Suro atau malam 1 Muharram? Memperingatinya malam 1 Suro atau 1 Muharram? 1 Muharram ya. Meskipun ada juga yang memperingatinya dengan 1 Suro. Ya tentu berbeda tujuannya, berbeda maknanya. Akan tapi tentu kita sebagai seorang beriman bahwa Allah melalui Rasulullah SAW telah memberikan sebuah penanggalan Hijriah yang dimulai dari Muharram, diakhiri dengan Zulhijjah. Itulah yang harus kemudian kita jadikan panduan. Untuk itu Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan hari ini kita mencoba untuk menggali bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW yang membawa perubahan secara signifikan, perubahan yang fundamental
Dari masyarakat marginal kepada masyarakat yang penuh dengan keteladanan, ya, masyarakat yang membawa perubahan dan peradaban. Apa yang kemudian terjadi sebelumnya? Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ayat yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa Rasulullah menjalankan hijrah itu bukan karena ngide sendiri, ya. Bukan karena inisiatif pribadi. Tapi beliau melaksanakan hijrah itu karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengutus beliau, Allah lah yang kemudian mengawal perjalanan beliau. Setiap kejadian dipandu dengan ayat, atau setiap ayat memandu seluruh kejadian. Maka Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu walladzina hajaru wa jahadu, yaitu orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka atas perintah itu Rasulullah SAW melaksanakan hijrah. Sebuah kegiatan, sebuah program yang tidak ringan, program yang tidak mudah dilaksanakan. Karena orang-orang kafir tidak menginginkan itu terjadi. Orang-orang kafir hanya ingin orang-orang yang telah beriman mengikuti Rasulullah SAW itu kembali kepada agama nenek moyangnya atau dibunuh, ya, atau disiksa. Tapi kemudian Allah berkehendak bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada beliau SAW dan para sahabat untuk melaksanakan hijrah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka proses hijrahnya Rasulullah itu tidak terlepas dari peran Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah sosok yang kemudian masih muda saat mendapatkan hidayah. Bahkan yang luar biasanya Mus'ab ini tidak didakwai kemudian beriman. Tapi Mus'ab ini beriman dengan sendirinya karena mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang, bahwa ada seorang nabi dari kalangan Quraisy. Maka kemudian beliau mencari siapakah nabi itu dan di manakah nabi itu mengajarkan kepada orang-orang. Maka kemudian mencari dan mencari. Akhirnya ketemu informasi itu, ternyata nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengajarkannya itu di tempat yang jauh dari Mekah. Kurang lebih 5 atau 6 kilometer dari Mekah, yaitu tepatnya di atas Bukit Sofa, di rumah Arqam bin Abi Arqam. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian ketemu rumah Arqam bin Abi Arqam, beliau mengetuk pintu dan kemudian disambut oleh Rasulullah dan para sahabat. Begitu beliau mendengarkan Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, bergetarlah jiwanya, menangislah beliau. Terima kasih. Maka kemudian tidak menunggu waktu lama, beliau langsung bersyahadat, menyatakan keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu kemudian beliau beriman, maka singkat cerita nanti akan saya sambung di belakang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tugas kepada beliau Mus'ab bin Umair. Jadi beliau suatu ketika di tahun 12 kenabian atau kurang lebih di tahun 622 Masehi, ada 12 orang dari Yasrib, dari Madinah, yang kemudian menunaikan ibadah haji. Ya, karena sebelum Rasulullah diutus untuk menyampaikan risalah, ibadah haji itu sudah dilakukan. Ibadah haji itu sudah dilakukan semenjak
Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka kemudian ketika Rasulullah mendengar kabar ada 12 orang dari Yasrib yang kemudian menunaikan ibadah haji, maka kemudian beliau menemui 12 orang itu dan kemudian beliau menyampaikan risalah yang beliau emban dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah 12 orang itu di dalam kesunyian di tengah kegelapan malam dan kemudian beliau berhasil mengislamkan 12 orang itu. Ya. Maka kemudian ketika Rasulullah memastikan bahwa 12 orang itu sudah beriman dengan dilakukan baiat atau dilakukan sebuah persaksian, dikenal baiatul Aqabah yang pertama. Ya. Maka 12 orang ini kemudian setelah menunaikan ibadah haji pulang. Dan Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ini untuk mendampingi 12 orang Madinah atau orang Yasrib itu kembali ke kampung halamannya. Mus'ab bin Umair ya, kemudian diberikan tempat oleh sahabat barunya yaitu As'ad bin Zurarah untuk tinggal bersama dengan keluarganya. Maka kemudian di sana Mus'ab mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam kepada orang-orang Madinah. Yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, tidak sampai 1 tahun, hampir seluruh penduduk Madinah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatannya enggak sampai 1 tahun. Karena di tahun ke-13 kenabian, penduduk Madinah diwakili oleh 73 laki-laki dan 2 orang perempuan kembali menunaikan ibadah haji. Atau tepatnya setahun berikutnya. Dan 75 orang ini kemudian dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian itu dikenal dengan baiatul Aqabah yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Mus'ab bin Umair berhasil dengan gemilang mengislamkan seluruh penduduk Madinah? Ternyata beliau memiliki kecerdasan dan memiliki ketenangan di dalam menyampaikan risalah, di dalam menyampaikan pesan. Terlebih lagi Mus'ab bin Umair ini ketika masa jahiliyah beliau telah terbiasa mendengarkan pemuka-pemuka Quraisy untuk melakukan diplomasi. Nanti akan kita lanjutkan sesi ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kejadian yang kemudian perlu saya sampaikan ketika beliau berdakwah menyampaikan kepada salah satu suku di Madinah, yaitu suku Khazraj ya. Beliau tiba-tiba didatangi oleh pemimpin kabilahnya. Pemimpin kabilahnya ini namanya Sa'ad bin Mu'adz. Dengan membawa pedang, Sa'ad ini mengatakan kepada Mus'ab bin Umair yang didampingi oleh saudara barunya, yaitu As'ad bin Zurarah. Nah kemudian Sa'ad ini mengatakan, apa yang kalian lakukan dengan orang-orang lemah di antara kami? Kalau kalian tidak mau pergi, maka jangan salahkan kami apa yang akan terjadi nanti. Sudah menghunus pedang, sudah menghunus tombak. Tetapi karena kepiawainya, karena ketenangan jiwanya, Mus'ab bin Umair tersenyum mendengar ancaman dari Sa'ad bin Mu'adz ini. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana kiranya kalau Anda duduk sebentar dan mendengarkan apa yang akan aku sampaikan. Jika engkau ridho dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah itu. Akan tapi jika engkau tidak menerimanya, engkau membencinya, maka aku akan pergi. Maka Sa'ad bin Mu'adz yang tadinya marah, ya, wajahnya memerah, kemudian sudah menghunus tombak, tiba-tiba dia kemudian melemah, ya. Wajahnya berubah, kemudian tombak itu diletakkan, kemudian Sa'ad bin Mu'adz duduk. Maka kemudian
Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kisah yang lain, ketika Sa'ad itu menceritakan bagaimana kejadian itu, ya, maka kemudian Sa'ad berkata, demi Allah, dari wajahnya sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya. Maka kemudian Sa'ad demi mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair, mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, maka Sa'ad kemudian luluh hatinya. Dan kemudian Sa'ad bin Mu'az menyatakan keimanannya, menyatakan keislamannya. Maka apa yang terjadi? Karena Sa'ad ini adalah pemimpin dari Bani Ash'al, dari salah satu dari suku Khazraj ini, beliau tidak membuang-buang waktu. Beliau kemudian mengumpulkan masyarakatnya, mengumpulkan kaumnya. Dan kemudian beliau berkhutbah. Khutbahnya seperti ini. Wahai Bani Abdu Ash'al, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sisi kalian? Maka mereka menjawab, para kaumnya itu menjawab, engkau adalah pemuka kami, orang yang paling bagus pandangannya dan paling lurus tabiatnya. Ini adalah untuk menegaskan bagaimana bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini adalah orang terkemuka di kaumnya. Dan Mus'ab bin Umair berhasil mengislamkannya. Maka kemudian ketika Sa'ad bin Mu'az ini telah menyampaikan kepada kaumnya, menegaskan atau meminta ketegasan bahwa siapa dirinya, ternyata kaumnya masih mengakui bahwa dirinya adalah pemukanya. Maka kemudian beliau mengatakan, ini kata-kata luar biasa, beliau mengatakan, haram bagi laki-laki dan haram bagi perempuan di antara kalian berbicara kepadaku sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua menunduk. Kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz menunduk dan kemudian tidak ada yang berani berkata-kata. Maka tidak menunggu waktu lama, kaumnya kemudian beriman mengikuti pemimpinnya. Maka tidak sampai sore hari, seluruh kaumnya menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena yang mengajak adalah pemimpinnya. Yang mengajak adalah pemukanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberhasilan Mus'ab bin Umair di dalam menjalankan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair bukan karena tanpa alasan. Padahal masih banyak sahabat senior yang memiliki kompetensi, yang memiliki kafaah yang lebih jauh, lebih tinggi dibandingkan dengan Mus'ab bin Umair. Tapi kenapa Rasulullah memilih Mus'ab? Nah, maka inilah yang akan kita pelajari bersama di sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair ini kalau dari silsilah kekeluargaannya, beliau ini berasal dari keturunan bangsawan, ya, bangsawan yang sangat terkemuka. Kalau ditarik garis lurus, beliau itu bertemu dengan nasabnya Rasulullah di kakek yang ketiga. Mus'ab ini nama bapaknya Umair, nama kakeknya itu Hashim. Kemudian Rasulullah itu nama bapaknya Abdullah, nama kakeknya Abdul Muthalib, nama kakeknya ketiga itu Hashim. Kemudian sama-sama ketemu lagi di Abdi Manaf. Jadi dengan Rasulullah, Mus'ab bin Umair ini ketemu dengan jalur atau garis keturunannya di generasi ketiga atau keempat di atasnya. Maka Mus'ab ini adalah orang yang terpandang di kaumnya. Dari bapaknya ia membawa terah bangsawan. Dari ibunya ia membawa terah kekayaan. Karena ibunya Mus'ab bin Umair ini namanya Kunyah binti Malik, itu beliau orang yang terkaya di Madinah saat itu, ya. Orang yang kemudian memiliki kebun kurma yang sedemikian luasnya. Maka kemudian Mus'ab ini lahir dan dibesarkan
dalam lingkungan yang tidak pernah kekurangan. Mus'ab bin Umair ini selalu mendapatkan pelayanan ketika menjalani kehidupan. Ya, ibarat kata mau tidur disiapkan tempat tidurnya, mau bangun tidur disiapkan kebutuhan makan dan yang lainnya. Di dalam sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian, Mus'ab bin Umair ini digambarkan oleh salah seorang sahabat, Al-Bara' bin Azib. Ia berkata ketika pertama kali bertemu di Madinah, ya, Mus'ab bin Umair itu seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang semisal dirinya. Seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga. Ya. Jadi kata sahabat baru di Madinah, ya, namanya Al-Bara', yang ketika bertemu pertama kali dengan Mus'ab bin Umair ini, beliau mengatakan Mus'ab itu seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang yang seperti dirinya. Seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya. Penampilannya, ya, gestur tubuhnya, cara kemudian berkomunikasi dan seterusnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah orang yang sangat kaya raya. Sandalnya Mus'ab itu adalah sandal Al-Hadrami, sandal berkelas. Kalau sekarang sandal apa namanya? Yang paling mahal apa? Pakalolo? Enggak ya? Pokoknya sandal yang paling mahal, yang tidak banyak yang pakai. Ya. Kalau Pakalolo udah banyak yang pakai. Ya. Jadi sandalnya Mu'ad itu sandal yang limited edition, gitu ya. Kemudian pakaiannya merupakan pakaian terbaik. Dan dia adalah orang Mekah yang paling harum sehingga semerbak aroma parfumnya yang meninggalkan jejak ketika ia melewati tempat. Jadi Mus'ab itu penampilannya luar biasa. Sehingga pantas ketika kemudian salah seorang sahabat baru di Madinah itu bertemu dengan Mus'ab mengatakan seperti itu. Seolah-olah ia itu penduduk surga. Padahal penampilan Mu'ad pada saat ke Madinah itu berbeda dengan penampilan Mu'ad saat di Mekah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah pernah bersabda menggambarkan Mus'ab bin Umair. Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain Mus'ab bin Umair. Jadi Rasulullah itu juga terkesan dengan hadirnya Mus'ab bin Umair ini. Mus'ab adalah sosok yang berbeda dengan kebanyakan pemuda di zamannya. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah mengetahui bagaimana Mus'ab sebelum masuk Islam kondisinya seperti itu, maka kenapa Mus'ab begitu heroik atau begitu bersemangat ketika kemudian beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian singkat cerita Bapak Ibu sekalian, bahwa Mus'ab ini kemudian mendengarkan kabar dari orang-orang bahwa ada nabi yang mengajarkan agama baru. Maka kemudian dia mencari dan seterusnya sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Dan kemudian singkat cerita Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali menjadi pemikiran Mus'ab bin Umair ketika beliau sudah menyatakan keimanannya, menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW adalah ibunya. Yang paling pertama kali diingat itu adalah ibunya. Kenapa ibunya? Karena Kunas binti Malik, yaitu ibunya Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang sangat memiliki kepribadian yang kuat. Pendiriannya tidak bisa ditawar dan tidak bisa diganggu-gugat. Kalau sudah mengatakan tidak pernah akan berubah. Maka kemudian yang menjadi kekhawatiran terbesarnya adalah ibunya. Bagaimana saya harus menyampaikan kepada ibu
Bagaimana jadinya kalau ibu tahu apa yang telah aku lakukan dan seterusnya. Pikiran dan pertanyaan berkecamuk di dalam dirinya. Bahkan kekhawatiran Mus'ab kepada ibunya itu jauh melebihi ketika seluruh penduduk Madinah atau seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala dan para pembesarnya, juga padang pasir yang sedemikian ganasnya, bersatu padu menjadi satu kekuatan untuk menakut-nakuti dirinya atau bahkan menyerang dan menghancurkan Mus'ab bin Umair. Dia tidak takut dengan itu semua. Ya. Ganasnya padang pasir, ganasnya orang-orang Quraisy, ya, itu tidak pernah ia khawatirkan dan ia takuti. Yang ia takuti adalah ibunya. Karena dia sadar bahwa hadirnya dirinya di dunia ini adalah karena ibunya. Salah satu wasilahnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kekhawatiran itu menjadi kenyataan Bapak Ibu sekalian. Ada salah seorang yang bernama Utsmani bin Tolha. Ya. Ia itu melihat Mus'ab sedang sholat. Maka kemudian demi melihat Mus'ab sholat, ia bergegas menyampaikan kabar itu kepada ibunya. Ya. Maka etapa kehidupan Mus'ab bin Umair berubah. Yang tadinya ia mendapatkan fasilitas nomor 1. Ya. Pakaiannya terbaik, sendalnya terbaik, fasilitas hidupnya terbaik. Maka saat itu kemudian berubah drastis. Karena ibunya kemudian mengancam kepada Mus'ab, kalau tidak mau berubah, tidak mau kembali kepada agama nenek moyangnya, menyembah berhala-berhala, maka tidak ada lagi yang akan diberikan kepada Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi Mus'ab tidak bergeming. Artinya ancaman dari ibunya itu tidak kemudian ia mundur dan kembali kepada agama nenek moyang. Tidak. Ia terus dalam keyakinannya. Sehingga kemudian sampai satu saat ibunya semakin marah. Ya. Ibunya semakin semakin memendam emosi. Bagaimana Mus'ab itu bisa kembali kepada agama nenek moyangnya. Maka kakaknya Mus'ab bin Umair memberikan saran kepada ibunya. Wahai ibu, Mus'ab itu adalah anak yang biasa dengan kemewahan. Ia biasa dilayani, ia biasa dipenuhi kebutuhannya. Maka biarkan dia lapar, nanti dia akan kembali kepada agama nenek moyangnya. Nah itu kan sudah dilakukan oleh ibunya. Tapi kemudian ibunya punya ide. Akhirnya Mus'ab ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan tertutup dan dikunci. Tidak diberi makan, tidak diberi perhatian sama sekali. Ya. Tapi qadarullah Mus'ab tetap bertahan. Sampai akhirnya ia bisa mengelabui dan kemudian ia bisa keluar dari tempat ia dikurung. Kemudian beliau bisa ikut hijrah ke Habasyah, ya. Beliau ikut hijrah ke Ethiopia, ya, untuk untuk bisa keluar dari ancaman ibu dan keluarganya. Ya. Tapi tidak lama, hijrahnya ke Habasyah itu hanya 3 bulan. Mus'ab kembali lagi, dan kembalinya Mus'ab sudah tidak dihiraukan oleh keluarganya. Dia sudah tidak dianggap lagi oleh ibunya dan keluarga besarnya kalau itu adalah keluarganya. Ya. Maka Mus'ab kini berpakaian lusuh, ya. Bahkan beberapa sahabat menggambarkan Mus'ab yang tadinya berpakaian perlente, ya, berpakaian mewah, kemudian berpakaian sederhana dan bahkan banyak tambalannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang terbatas, saya berharap bahwa pertemuan ini kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang Mus'ab bin Umair, pahlawan hijrah ini. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika Mus'ab kemudian hidup sebagaimana para sahabat yang lain, ya, tidak mendapatkan fasilitas, bahkan kemudian yang dia dapatkan adalah ancaman dan intimidasi, ya. Maka kemudian salah seorang sahabat mengatakan begini, ya, sungguh aku melihat Mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah, keduanya memuliakan dia dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan.
Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan dirinya. Setelah itu ia tinggalkan semua itu demi menggapai ridho Allah dan menolong Rasulnya. Ya, jadi kemewahan itu ditinggalkan oleh Mus'ab dan kemudian ia tidak mendapatkan itu semua. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Mus'ab itu sudah beriman, Mus'ab sudah menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian sahabat yang seperjuangan, sahabat yang senasib, ya, karena hampir semua sahabat Rasulullah itu mendapatkan nasib yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Ya. Dikucilkan dari keluarganya, ya, dimusuhi, diintimidasi, ya, dicaci maki, bahkan kemudian ada beberapa yang kemudian hingga dibunuh. Maka kemudian Mus'ab bin Umair yang kemudian saat itu terus dengan pendiriannya, tidak ada satupun majelis Rasulullah yang kemudian beliau tinggalkan. Maka Mus'ab bin Umair kemudian lahir menjadi sosok muslim, sosok mukmin yang memiliki sakhafah Islamiyah yang luas, memiliki pemahaman Islam yang sangat baik, ya. Karena tidak ada satu majelis pun yang ia tinggalkan, majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kembali kepada tadi bahwa ketika orang-orang Yasrib menunaikan ibadah haji pada tahun ke-12 kenabian, ya, itu ada 12 orang, maka kemudian ketika Rasulullah sudah memastikan bahwa 12 orang itu adalah orang-orang yang telah benar imannya, orang-orang yang telah sungguh-sungguh di dalam menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasulullah menyuruh Mus'ab bin Umair untuk mendampingi 12 orang Madinah atau orang Yasrib itu kembali ke kampung halamannya, sekaligus memberikan tugas kepada Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di sana. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, tidak sampai 1 tahun Bapak Ibu sekalian, Madinah hampir semuanya menjadi orang beriman. Ketika ia mendakwahkan Islam kepada Sa'ad bin Mu'adz, yaitu salah seorang pemuka suku Khazraj saat itu, dan kemudian setelah ia beriman kemudian ia berkhutbah di depan kaumnya, maka kemudian dia mengatakan kata-kata yang luar biasa, wahai kaumku, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, haram bagi kalian bercakap-cakap denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada orang yang berani bercakap-cakap kepada Sa'ad bin Mu'adz sebelum ia beriman. Maka seolah-olah tidak ada pilihan bagi kaumnya kecuali hanya untuk beriman. Maka semua kaum Ash'al saat itu, bagian dari suku Khazraj itu beriman kecuali 1 orang. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka singkat cerita Bapak Ibu sekalian, bahwa kemudian datanglah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Perang Badar telah dilalui. Mus'ab dan para sahabat bisa kembali. Tidak berselang lama, orang-orang Quraisy mengirim pasukan untuk menyerang Madinatul Munawwarah, ya. Sehingga kemudian terjadilah peperangan Uhud, ya. Saat itu Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada salah satu divisi pasukan yang ditugaskan oleh Rasulullah berjaga di bukit Uhud, itu tidak amanah, ya. Merasa bahwa pasukan kafir Quraisy telah mundur ke belakang, telah lari kocar-kacir untuk meninggalkan medan pertempuran, maka pasukan yang ditugaskan oleh Rasulullah di bukit Uhud itu kemudian turun, ya, meninggalkan pos jaganya. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir, ya. Mengetahui salah satu peluang yang ia dapatkan dari lemahnya pasukan muslim, maka kemudian Khalid memimpin pasukannya untuk memutari bukit
Uhud dan kemudian menyerang pasukan muslim dari belakang. Pasukan muslim kocar-kacir, ya, tidak sadar kalau akan mendapatkan serangan dari belakang. Karena saat itu sebagian besar kaum muslimin sedang mengumpulkan ghanimah, sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Maka diserang dari belakang, semuanya kaget dan kemudian banyak yang syahid saat itu. Maka Rasulullah dalam keadaan sangat terdesak. Rasulullah dalam keadaan sangat terancam jiwanya. Rasulullah bahkan di dalam riwayat kemudian terkena pukulan hingga beberapa giginya tanggal, giginya patah. Maka kemudian melihat kondisi seperti itu, Mus'ab bin Umair yang secara fisik itu memang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Maka kemudian ia bergegas meninggikan bendera perangnya, dan kemudian beliau mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Muhammad itu adalah hanya seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul yang diutus Allah yang lainnya. Terus ia berlari-lari dengan menunggangi kuda, dengan mengibarkan bendera tinggi-tingginya dengan maksud untuk mengecoh pasukan kafir Quraisy yang sedang menyerang Rasulullah SAW. Siasatnya berhasil, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Quraisy beranggapan bahwa yang memegang bendera adalah Rasulullah SAW. Maka kemudian pasukan Quraisy mengejar Mus'ab bin Umair. Maka kemudian tetap Mus'ab meneriakkan Muhammadur Rasulullah qad khalat min qablihi rusul. Terus dia menggelorakan semangat para sahabat dan kemudian terus memancing emosi pasukan Quraisy. Akhirnya kemudian beberapa pasukan berkuda Quraisy, pimpinan Khalid bin Walid berhasil mendekati kudanya Mus'ab dan kemudian menebas tangannya. Putuslah tangannya, Bapak Ibu sekalian. Ketika tangan Mus'ab bin Umair ini putus, tangan itulah yang membawa bendera. Maka dengan sikap ia meraih bendera itu dengan tangan kirinya. Terus ia memacu kudanya dan kemudian ia meneriakkan, wa ma Muhammadun ilar rasul qad khalat min qablihi rusul. Terus ia berlari mengecohkan orang kafir Quraisy agar kemudian menjauh dari Rasulullah SAW. Akhirnya salah seorang penunggang kuda Quraisy berhasil kembali mendekati kudanya Mus'ab bin Umair dan berhasil menebas tangan kirinya. Benderanya mau jatuh, tapi dengan sikap ia kemudian memeluk bendera itu dengan kedua tangannya yang sudah tidak ada. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian luar biasanya Mus'ab bin Umair. Ia terus kemudian mendekap bendera perang itu dengan memacu kudanya semampunya. Tanpa kemudian dia bisa memegang kendali kudanya. Memacu terus kudanya, membuat pasukan musuh menjauh dan semakin jauh dari Rasulullah SAW. Maka kemudian kembali salah seorang pasukan Quraisy berhasil mendekati dan kemudian menancapkan tombaknya di dada Mus'ab bin Umair. Beliau syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian ketika yang menusukkan tombak ke dadanya Mus'ab bin Umair itu selesai, maka kemudian ia bergegas lari kepada kaumnya bahwa ia telah berhasil membunuh Muhammad SAW. Akhirnya kemudian peperangan berhenti, ya. Karena misi utamanya pasukan Quraisy telah berhasil. Muhammad yang ia kejar-kejar, yang ia inginkan kematiannya telah berhasil dibunuh. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, yang dibunuh bukan Rasulullah SAW. Yang dibunuh adalah Mus'ab bin Umair. Ya. Karena tadi Mus'ab itu berbeda posturnya. Mus'ab itu berbeda perawakannya. Sehingga kemudian banyak orang mengira bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika perang usai, Rasulullah SAW memeriksa para sahabatnya yang gugur. Ya. Abu Hurairah mengisahkan, setelah perang Uhud selesai, Rasulullah SAW mencari sahabat-sahabatnya yang gugur. Maka saat melihat jasad Mus'ab bin Umair yang syahid dengan keadaan yang menyedihkan, beliau kemudian berhenti dan menangis. Kemudian beliau
mengatakan kata-kata yang kemudian membuat sahabat yang lain menangis. Wahai Mus'ab, sungguh aku melihatmu ketika di Mekah. Tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya dan rapi penampilannya daripada engkau. Dan sekarang rambutmu kusut dan pakaianmu dari kain burdah. Bapak Ibu yang saya hormati, kain burdah itu mudahnya adalah kain pel, ya. Jadi kain kasar itu yang dipakai oleh Musa. Padahal sebelumnya ia memakai pakaian sutra tebal yang halus, kualitas nomor 1. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada sehelai kain pun yang bisa menutupi jasadnya Mu'adz kecuali sehelai burdah tadi. Maka kemudian andaikan kain burdah itu ditaruh di atas kepalanya, maka akan terbuka bagian kakinya. Ketika ditaruh di bagian kakinya, akan terbukalah bagian kepalanya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, tutuplah bagian kepalanya dan kakinya tutuplah dengan rumput. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhir dari Mus'ab. Secara lahiriah kita mengalami atau kita melihat itu adalah sebuah kepiluan. Itu adalah sebuah kesedihan. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setelah beliau memandang seluruh pasukan, termasuk pasukan-pasukan yang gugur, dan kemudian sebagian telah dimakamkan, maka kemudian Rasulullah bersabda, sungguh aku akan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW yang menjadi saksi atas kesyahidan seseorang, maka siapa lagi yang akan bisa menyangkal? Siapa lagi yang akan kemudian bisa menolak kesaksian Rasulullah SAW? Maka Mus'ab bin Umair syahid dengan membawa kemuliaan. Mus'ab bin Umair syahid dengan meninggalkan perjuangan yang gilang gemilang. Bagaimana hampir seluruh penduduk Madinah berhasil dia islamkan. Hampir seluruh penduduk Madinah kemudian menyatakan keimanannya. Maka sungguh Mu'adz bin Umair adalah sosok yang kemudian rela meninggalkan glamornya dunia, gemerlapnya kemewahan, ya, dengan menukarkan surga yang seluas langit dan bumi. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga yang siapapun tinggal di dalamnya tidak akan pernah mengalami kesedihan hatta sedetik pun. Surga yang siapapun tinggal di dalamnya tidak perlu bekerja, tidak perlu berikhtiar apa-apa, karena ketika ia butuh sesuatu maka ia tinggal memohon kepada Allah dan langsung hadir apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian saat seluruh mujahid Uhud telah dimakamkan, kemudian Rasulullah kembali bersabda, wahai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam kepada mereka. Demi Allah yang menguasai nyawaku, kata Rasulullah, tidak ada seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang menjual dunianya untuk membeli surga. Seorang pemuda yang hidup dalam kemewahan, kemudian ia campakkan semua itu untuk mendapatkan keimanan, untuk mendapatkan kemuliaan tidak di hadapan manusia,
tapi di hadapan semesta, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang ingin saya sampaikan wabil khusus kepada para santri, bahwa hidup bergelimang dengan harta itu tidak semuanya akan melalaikan, tidak akan semuanya menjadikan orang terlena, asalkan dia tahu bagaimana cara menyikapinya. Tetapi sebagian besar orang yang hidup di dalam kemewahan, ia akan terlena. Sebagian besar orang yang hidup di dalam kemewahan, ia akan terperdaya. Maka kemudian Mus'ab menyadari hal itu sebelum dunia memperdayainya. Sebelum dunia menjerumuskan ke dalam neraka, ia memilih meninggalkan dunia itu, menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menggenggamnya meskipun harus nyawa jadi taruhannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Mus'ab bin Umair, sosok yang kemudian luar biasa ini, bisa menjadi inspirasi bagi kita. Bagi ibu-ibu yang memiliki putra, jadikanlah putra panjenengan seperti Mus'ab bin Umair. Bagi kalian yang saat ini remaja sedang belajar menuntut ilmu, jadilah seperti Mus'ab bin Umair. Sosok yang kuat pendiriannya, sosok yang kemudian tidak mudah terperdaya oleh gemerlapnya dunia. Tidak, dunia tidak pernah menyilaukan Mus'ab. Justru yang membuat ia terpana dan terpesona adalah ketika ia mendengar Rasulullah SAW menyampaikan dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita diberikan oleh Allah hidayah, kita itu bergetar hatinya, bergetar jiwanya ketika membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita mendengarkan hal-hal yang lain, itu tidak kemudian kita menjadi terperdaya dan terpesona. Padahal saat itu Mus'ab hidup dalam gemerlapnya dunia. Masyarakat atau pemuda-pemuda saat itu sebaya dengan Mus'ab biasa dugem. Kebiasaannya pesta. Bercampur baur dengan wanita. Itulah kebiasaan pemuda di zamannya Mus'ab bin Umair. Menenggak minuman keras. Dan kemudian bercampur baur dengan para wanita. Dan kemudian diakhiri dengan sesi menyembah berhala-berhala. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para pemuda khususnya, saya ingin semangat Mus'ab bin Umair, seorang tokoh hijrah ini, menginspirasi kita semua. Bahwa saatnya kita harus hijrah. Saatnya kita harus berubah. Sebagaimana pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 218 yang tadi saya bacakan di awal, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan, orang-orang yang beriman, kemudian ia berhijrah dan kemudian ia bersungguh-sungguh dengan hijrahnya. Maka ada 3 syarat untuk mendapatkan perubahan. 3 syarat untuk mendulang kesuksesan. Yang pertama keyakinan. Yang kedua adalah kesungguhan. Dan yang ketiga adalah perubahan itu yang harus segera dilakukan. Bagaimana? Ketika seseorang menginginkan perubahan, maka dia harus berani memperjuangkan. Dan tidak mungkin seseorang akan memperjuangkan sesuatu kalau dia tidak punya keyakinan. Maka keyakinan, perjuangan, dan perubahan adalah satu lingkaran yang harus kita miliki, satu kepaduan yang harus kita lakukan agar kemudian perubahan yang kita inginkan itu benar-benar menjadi wujud di hadapan kita. Maka wabil khusus kepada santri, pastikan kalian memiliki keyakinan bahwa dia bisa, atau bersama dengan Al-Quran kalian akan mendapatkan dunia kalian, kalian akan mendapatkan akhirat kalian. Juga bagi ibu-ibu, pastikan bersama dengan Al-Quran kita semua akan mendapatkan kemuliaan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu sudah menjelang maghrib. Kita akhiri sesi kajian di sore hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala kekurangan diri kita, marilah kita sama-sama awali doa kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni, ya Ahad ya Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawayana shighara. Rabbana ighfir lana wa limasayyihina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maq'adi sidqi indaka ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka amalan baron wa rizqan daron wa aishan waqaran. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, demikian yang bisa kita pelajari bersama di sore hari ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.